오디션 현장 신청도 받는데. 온 지민님. 창이랑 같이 춤 보여드려도 돼? Film dimulai dengan sebuah penampilan pria penari balet. Ia bernama Johan. Ia merupakan siswa SMA bidang seni yang sangat mahir dalam menari. Namun pada penampilan itu, Johan mendapat insiden. Kakinya terkilir hingga tidak bisa meneruskan pertunjukannya. Dan lebih parahnya lagi, Johan harus menghentikan mimpinya untuk menjadi penari balet profesional karena luka pada kakinya cukup parah. Di sisi lain ada seorang gadis SMA yang bernama On Jimin. Ia merupakan siswi terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan. Wajahnya yang cantik menjadi sorotan para pria. Di balik semua hal itu, ia sangat terobsesi untuk menjadi penari profesional. Baginya, menari adalah hal yang paling menyenangkan. Namun masalahnya orang tuanya tidak setuju akan hal itu, terutama bagi ayahnya. Ia ingin Jimin menjadi dokter seperti ayahnya sendiri dan sangat melarang keras jika Jimin menari. 상 받으면 엄마 아빠랑 셋이서 같이 밥 먹을 수 있으니까. Setelah itu ada sebuah kompetisi penyanyi grup diadakan, di mana di sana para agensi-agensi musik berkumpul untuk mencari beberapa orang yang berbakat dalam bidang seni musik dan tarian. Yang saat itu, Johan menjadi badut kelinci untuk menarik lebih banyak penonton. Disinilah pertama kali ia bertemu dengan Jimin yang ingin menonton kompetisi itu. Namun karena ia tidak memiliki tiket, ia pun mengambil boneka kelinci pada Johan untuk menutupi identitas aslinya dan masuk ke acara kompetisi secara diam-diam. Karena itu Johan langsung mengajarnya. Penampilan sebuah anggota K-pop yang bernama Devolution mampu menampilkan penampilan memukau, di mana mereka merupakan K-pop yang sedang digemari saat itu. Grup mereka dipimpin oleh pria bernama TH dan di bawah naungan agensi bernama D9. Agensi yang terkenal mampu mengeluarkan bintang-bintang terkenal. Penampilan mereka saat itu membuat Jimin sangat ingin menari di atas panggung itu. Johan yang mendengar hal itu memberi saran agar ia menggunakan kostum kelinci miliknya agar orang tuanya tidak melihat jika ia menari di panggung itu. Penampilan menari kelinci yang tidak terduga itu langsung menjadi topik hangat. Banyak agensi-agensi terkenal ingin bekerja sama dengannya, termasuk agensi D9 yang dipimpin oleh Nonagu. Beberapa waktu pun berlalu. Johan masih memiliki tekad untuk menggapai mimpinya. Ia akan terus berjuang. Namun kali ini ia tidak akan menari balet, melainkan mencoba untuk menjadi penyanyi sekaligus penari. Di sisi lain, agensi D9 sedang mencari tahu siapa orang di balik kostum kelinci sebelumnya. Di sekolah SMA Handbeat sedang mencari beberapa orang yang ingin bergabung dalam anggota K-pop. Beberapa siswa tertarik untuk mengikutinya, termasuk Johan. Sebenarnya Jimin juga tertarik, tapi masalahnya ia bukan dari sekolah yang sama. Di SMA itu, TH juga bersekolah di sana. Karena SMA Handbeat merupakan sekolah kesenian yang terkenal. Di sini Johan dan Jimin tahu bahwa seorang pria bernama Park Yu akan menjadi pelatih anggota K-pop nantinya. Park Yu merupakan pria yang dulunya sangat terkenal dalam bidang musik dan tarian. Ia juga salah satu anggota K-pop terkenal dalam masanya. Namun sekarang, masanya sudah terlalu tua baginya. 넌 이미 이름 올렸어. Hari itu adalah hari pertama Johan masuk ke sekolah Handbeat. Di kelasnya, ia bertemu dengan seorang gadis yang sudah lama mengenalnya, bernama Cherry. Konon katanya, Johan adalah cinta pertama Cherry. 내 첫사랑이야. 뭐? TH yang menyukai Cherry pun mulai cemburu dan tidak suka dengan adanya Johan. Di sisi lain, Jimin sedang merasa sedih. Ayahnya masih melarang dirinya untuk menari. Jika Jimin melakukan itu, ia tidak diperbolehkan menemui ibunya sebelum menuruti apa kemauan ayahnya. Johan yang mengerti keadaan itu pun langsung menemaninya dan menguatkannya. 버린 물건, 사람 좀 잘 찾아. 왜 너한테 있어?
Kemudian beberapa pria akan mengikuti grup K-pop di sekolah mereka. Ada seorang pria bernama Chang Hae, pria yang sudah berlatih di bawah agensi D9 selama 6 tahun, tapi masih tidak debut. Ada juga Doyoung, pria sederhana yang bekerja paruh waktu demi biaya sekolahnya. Dan ada Gunsik, siswa culun yang sebenarnya tidak memiliki keberanian berada di depan orang banyak. Kemudian Ken Lee, berasal dari New York dan suka nge-rap. Pada hari penilaian anggota K-pop yang akan dibentuk, Yohan mengajak Jimin untuk ikut bergabung, walaupun ia berasal dari sekolah yang berbeda. Dalam penilaian tersebut, para juri hanya tertarik pada Yohan dan juga Jimin. Ia merupakan penari dengan bakat yang berbeda. Tapi setelah mereka tampil bersama, mereka memiliki chemistry yang kuat hingga membuat ketiga juri terpukau. Anggota K-pop pun resmi dibentuk dengan nama Villains. Terbentuknya grup mereka membuat Yohan sangat senang karena ia akan sering bertemu dengan Jimin. Di sisi lain, agensi D9 masih mencari tahu siapa si penari kelinci yang sebenarnya. Nonago sangat ingin merekrut orang itu untuk bergabung, namun ia masih belum mengetahui orangnya. Chang Hae juga mencari tahu tentang hal itu. Mungkin ia bisa debut dengan cara berpura-pura menjadi orang di balik kostum kelinci itu. Kemudian masalah sedikit terjadi antara anggota Yohan dengan anggota Taeha. Karena grup Yohan yang masih pemula harus latihan di tempat yang sama dengan grup Taeha. Namun berkat agensi Nonago dan pelatih Park Yoo, mereka bisa ditenangkan. Sebenarnya anggota Yohan sangat iri melihat anggota Taeha yang sudah sangat populer, tidak seperti mereka. Mereka bertekad untuk berlatih lebih giat agar bisa menyamai grup Taeha, bahkan melewatinya. Namun masalahnya, Jimin harus melawan kehendak ayahnya. Ia juga harus berpura-pura menjadi siswa SMA Handbeat agar bisa bergabung dan mengikuti latihan di sana. Beberapa waktu mereka lewati untuk latihan dan membuat koreografi. Di balik sifat malu dan pendiamnya Gunsik, ternyata ia jago dalam bidang membuat musik. 여기 없는 Ia yang menciptakan musik untuk grup mereka. Hal itu membuat yang lain merasa senang. Namun masalahnya, ayahnya Jimin mengetahui bahwa Jimin bergabung dalam anggota K-pop yang bahkan bukan dari sekolahnya sendiri. Ayahnya benar-benar marah akan hal itu, hingga membuat Jimin menangis. Yohan mengerti apa yang ia rasakan sehingga ia memberikan bahunya agar Jimin bisa bersandar dan merasa senang dalam kesedihannya. Keesokan harinya, terungkap bahwa penyebab Yohan cedera saat penampilan balet yang lalu adalah Taeha. Saat itu Taeha menonton penampilan Yohan dan handphonenya berbunyi sangat keras, hingga kefokusan Yohan saat menari menjadi goyah. Di sini Taeha dan teman-temannya bertemu dengan anggota Yohan. Battle menari diadakan di sana. Walaupun anggota Taeha benar-benar penari profesional, namun Jimin bisa melawan mereka. Dan keahlian Yohan mampu membuat Taeha tertunduk. Ternyata Yohan adalah penari yang bisa meniru gerakan siapapun, bahkan memiliki gerakan yang tidak bisa ditiru orang lain. Itulah bakat uniknya. Kemudian penari kelinci sedang menampilkan tariannya di depan para agensi D9. Di balik kostum itu, ternyata ia adalah Chang Hae. Ia sengaja melakukan itu demi ia bisa debut. Walaupun ia sebenarnya juga tidak mengetahui siapa penari kelinci sebenarnya. Beberapa hari berlalu. Tanpa sengaja Jimin bertemu dengan Yohan di rumah sakit tempat ayahnya bekerja. Di sini Jimin baru tahu bahwa Yohan menghentikan mimpinya untuk menjadi penari balet. Itu akibat kakinya yang cedera dan tidak memungkinkan hal itu lagi. 그렇게 오해는 아니야. 다 들었구나? 괜찮아? Kemudian agensi D9 telah melihat battle sebelumnya antara grup Yohan dengan grup Taeha. Agensi mereka akan menampilkan grup Yohan di atas panggung milik Devolution.
Beberapa mereka yang tampil sangat baik akan agensi D9 rekrut. Namun pada saat penampilan akan dimulai, tiba-tiba Doyoung mengalami masalah. Ia pingsan akibat bekerja paruh waktu terlalu malam, hingga kurang istirahat. Yohan langsung menolongnya walaupun sebenarnya ia tidak bisa mengangkat beban yang berat akibat kakinya yang cedera. Dan hal itu membuat Jimin khawatir. 내 곁엔 친구가 없었다. 나 여기 사랑스러워졌는데. 곁엔 친구들이 있다. 나조차 나를 사랑 못하고 누구의 사랑